Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mega Sofyanti dari Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas UTS pada semester 7 dengan mata kuliah Kreatif dan Inovasi yang dengan dosen pengampu PR Rita Anggraini. Saya mengucapkan terima kasih atas semua bimbingan, arahan, dan juga support yang beliau berikan, sehingga hal tersebut menjadi suatu motivasi bagi saya untuk terus berusaha dan berkembang dengan maksimal. Tetapi jika memang ada kekurangan di dalam dan kesalahan dalam video saya ini, saya mohon maaf. Selebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Kreativitas anak usia dini adalah anak yang memiliki energi fisik dan mental yang sehat, cerdas, disiplin, dan bersemangat, serta mempunyai keingintahuan yang tinggi serta rasa percaya diri, dan mempunyai sifat terbuka serta penuh daya cipta dan imajinasi. Salah satu pendekatan yang dilakukan pada anak usia dini untuk merangsang dan mengembangkan kreativitas anak adalah dengan kegiatan bermain yang dilakukan dengan menggunakan sarana alat permainan yang edukatif dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dengan menggunakan media permainan. 3 faktor yang mempengaruhi kreativitas yaitu faktor eksternal, faktor fisiologi, faktor internal. Faktor eksternal di mana adalah yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Faktor fisiologi adalah faktor kesehatan yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan kreativitas dalam diri seorang anak. Sehat dan aktifnya indera pada anak-anak akan berpengaruh pada perilaku dan suasana hatinya. Hal itu menunjukkan bahwa anak yang sehat akan menunjukkan kreativitas yang lebih baik, dan sebaliknya, jika anak mengalami kesehatan yang buruk, kondisi kesehatan tidak baik disebabkan karena sebuah penyakit ataupun kecelakaan dapat menghambat perkembangan kreativitasnya. Faktor internal adalah faktor biologis, di mana perkembangan kreativitas anak dipengaruhi oleh genetis yang diwarisi oleh gen dari kedua orang tuanya. Selain menghasilkan kesamaan fisik, genetik juga dapat menghasilkan ciri-ciri psikologis seperti bakat dan kecerdasan. Bakat dan kecerdasan diyakini dapat mempengaruhi kreativitas seorang anak. Biasanya anak yang berbakat dan memiliki kecerdasan tinggi akan menunjukkan kreativitas yang baik dibandingkan anak yang tidak berbakat dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan kreativitas secara umum, yaitu 1. Kurang memahami tujuan dan sarana yang akan dicapai. 2. Takut untuk berbuat salah atau takut untuk melakukan sesuatu kesalahan. Yang ketiga adalah takut untuk dikritik ataupun takut untuk mendapatkan masukan ataupun menerima. Yang kelima, tidak berpikir proaktif. Maksudnya di sini adalah ia selalu menunggu perintah, tidak punya inisiatif untuk melakukan suatu tindakan. Yang keenam adalah selalu merasionalisasikan suatu keadaan dan selalu mempunyai perhitungan yang tepat dalam bertindak, sehingga banyak sekali hal yang dia lakukan untuk dalam melakukan sebuah tindakan. Dia harus berpikir dan segala sesuatunya harus dirasio sesuai dengan pemikirannya. 7. Rasa puas, di mana ia selalu merasa apa yang dilakukan sudah cukup puas dan sudah cukup
sudah cukup tanpa harus mempunyai keinginan untuk bertindak lebih dan melakukan sesuatu yang di luar dari kreativitasnya. Yang 8 adalah mempunyai rutinitas tinggi, di mana seseorang mempunyai rutinitas yang cukup tinggi sehingga dia tidak memiliki waktu istirahat, sehingga mempunyai titik kejenuhan di dalam dirinya. 9 adalah kemalasan mental, di mana individu mempunyai titik kejenuhan sehingga dia mempunyai malas untuk berkreativitas atau malas untuk memiliki ilmu-ilmu yang baru, hingga dia malas untuk mengupgrade dirinya. Itu yang membuat dia tidak berkembang menjadi individu yang lebih baik. Yang 10 adalah birokrasi. Birokrasi dapat menghambat perkembangan kreativitas seorang manusia, di mana dengan birokrasi banyak hal-hal dalam diri seseorang yang terbentur akan undang-undang atau birokrasi yang berlaku di sekitarnya. Yang 11 adalah terpaku pada suatu masalah, di mana seorang manusia yang hanya terpaku setiap masalah yang dia hadapi membuat dia sulit untuk mengembangkan diri, melihat kreativitas yang ada dalam dirinya. Dia hanya terpaku dalam emosi sehingga ia kurang berkembang di dalam kreativitas, mengembangkan kreativitas di dalam dirinya, dan juga memiliki ilmu-ilmu baru untuk meningkatkan kualitas dirinya. Demikian presentasi video yang saya buat pada UTS kali ini. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih.